Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjut lagi cerita kita dari yang kemarin. Kita sambung lagi sharing kita. Tapi sebelum itu buat memudahkan ntar untuk lanjutan ceritanya buat besok-besoknya, boleh di subscribe biar lebih mudah untuk mengikuti cerita ini sampai selesai gitu. Setelah pindah tinggal di tempat paman itu, sekalian juga ngurusin kolam pancingnya ketika itu, dan juga setelah membaca banyak berpikir ketika itu, akhirnya tak lama setelah itu ada pendaftaran untuk masuk ke SMA. Jadi pendaftaran masuk ke SMA, akhirnya saya bareng teman-teman yang lain daftar ke SMA sampai akhirnya lulus di SMA. Dan dulunya lulus alhamdulillah di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Nah ketika itu akhirnya berpikir gitu, saya benar-benar pikir. Saya masuk SMA itu mulai awal masuk 9 Juli 2012. Jadi 9 Juli 2012 ketika itu masuk. Akhirnya ketika itu berpikir dan mematangkan pikiran lah gitu. Ini kayaknya nggak bisa ditunda-tunda lagi. Karena kalau misalnya harus menunggu sampai KTP, itu rasanya terlalu lama. Kita nggak tahu apa yang terjadi di perjalanan. Itu butuh waktu setahun lebih, hampir 2 tahun mungkin untuk sampai ke situ. Jadi ketika masuk SMA usia 16 tahun lah. 16 tahun, jadi sekitar setahun lah. Untuk nunggu setahun lebih mungkin untuk nunggu supaya dapat KTP. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi pikiran juga, kalau misalnya sampai harus dapat KTP, otomatis ketika itu di sekolahan kita orang semua udah tahu lah kita misalnya agama kita apa gitu. Dan ini akan menimbulkan problem lagi gitu. Yang ketiga juga, kalau misalnya nunggu dapat surat izin itu juga akan susah gitu. Maka kalau misalnya menunggu itu akan menjadi problem-problem yang lain. Dan namanya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di perjalanan. Akhirnya ketika itu memantapkan mantapkan pikiran awal masuk. Dan juga supaya dulu terpikir itu ketika di awal, karena masih baru masuk, akhirnya kan belum ada masuk agama, jadi orang belum tahu lah kan, masih tidak tahu lah gimananya kita, karena datang dari berbeda-beda sekolah, paling hanya beberapa kawan aja yang satu SMP dulu masuk di situ. Akhirnya ketika itu saya datangilah ke guru agamanya, Pak Lubi. Saya masih ingat beliau ini luar biasa dan banyak jasa, banyak untuk mengajarkan banyak hal lah kepada saya dengan segala kebijaksanaan beliau. Beliau orang yang sangat arif bijaksana, tentunya juga karena faktor pengalaman beliau gitu. Saya datang ke beliau, baru saya sampaikan niat maksud saya ajak ngomong berdua dengan beliau. Pak, nama saya Sastrawan, saya kelas 10, murid baru di sini. Saya berkeinginan untuk memeluk agama Islam, Pak gitu. Setelah saya ngomong seperti itu dengan beliau mendukung penuh untuk itu. Tapi ketika itu beliau bilang, saya mendukung, tapi untuk ini Bapak nggak bisa bantu sebagai guru gitu. Bapak nggak bisa bantu sebagai guru karena kata beliau sebelumnya itu ada di angkatan sebelumnya ada seorang perempuan yang dia ini mualaf dan dijembatani lah, dimediasi sama beliau dan pihak sekolah. Dan ketika itu menjadi panjang lebar masalahnya ketika itu. Panjang lebar sampai anak itu akhirnya ditarik oleh orang tuanya dari sekolah di situ, dan semenjak itu tidak tahu lagi guru itu di mana keberadaannya gitu. Itu sampai seperti itu pada saat itu. Maka beliau bilang, saya nggak bisa bantu dan sekolah nggak bisa bantu untuk urusan ini katanya. Karena nanti ini Pak bisa panjang urusannya dengan pihak sekolah katanya. Karena beliau jawab seperti itu, saya akhirnya berpikir lagi, nih gimana caranya. Saya nggak tahu kan, namanya juga nggak ngerti sama sekali kan, saya nggak tahu. Akhirnya saya ingat sekali, saya mulai masuk sekolah 9 Juli 2012. Lalu pada hari itu saya masih ingat sekali tentunya harinya, tanggal 16 Juli 2012, hari Senin sepulang sekolah. Jadi hari Senin sepulang sekolah, dari pulang sekitar jam
jam 2-an pulang dari SMA bersama teman saya ketika itu. Ini udah niatin banget. Jadi saya ajak teman saya yang satu SMP sama saya, terus juga dia Muslim gitu. Namanya Ronaldo. Ini nggak tahu nih, setiap saya cerita ini orang ketawa, saya lucu aja sebenarnya. Nama teman saya ini Ronaldo, nama lengkapnya Ronaldo Mahmud gitu. Cuman panggilannya Nanang gitu. Dan entah kenapa orang lucu aja kalau dengar seperti itu. Mungkin karena namanya ya. Memang nama keluarga mereka unik gitu. Nama dia Ronaldo Mahmud, panggilan Nanang. Nama adiknya Rivaldo Mahmud, panggilan Dodo gitu. Jadi ketika itu, siang itu, saya bilang sama dia, temanin saya gitu. Kemana? Saya nggak ada bilang apa-apa sama dia. Mau pengen apa, mau ngapain. Nggak ada bilang apa-apa sama dia. Tapi, karena itu saya udah niatin, saya bilang, udah temanin aja. Nanti tahu sendiri gitu. Udah temanin aja, nanti tahu sendiri. Dia bilang. Akhirnya dia nemanin. Ketika itu masih jam 2-an, akhirnya saya menunggu, sengaja menunggu sampai waktu azan gitu, sampai masuk azan. Jadi waktu itu sampai waktu azan asar, kami tungguin di sekolah sampai jam 3 lewat, baru kami, karena saya nggak tahu apa-apa, akhirnya kami jalan sampai kami ke tempat tukang gorengan. Ketika itu lagi azan asar, lagi tempat gorengan, membeli beberapa gorengan. Setelah itu baru saya tanyain sama tukang gorengannya, Bang, masjid yang dekat-dekat dengan sini mana bang? Yang nggak terlalu jauh lah dari sini. Habis itu dia tunjukin tuh di sana, itu ntar belok kiri masuk ke dalam, ntar ketemu masjid ya. Akhirnya setelah itu, oh yaudah, jalan kami ke situ, sampai ke masjidnya. Nama masjidnya Masjid Baitul Muktamar di Rumbai Pekanbaru. Masjidnya masih masjid bangunan lama, kalau sekarang itu masjid bangunan baru. Saya datang ke situ, masuk ke dalam masjid. Ketika itu di masjid itu orang udah sepi, udah selesai sholat, jadi tinggal tersisa 3 orang yang saya akan selalu ingat. Yang pertama gori masjidnya, namanya Bang Sadam. Yang kedua Pak Masrul Chandra, beliau penasehat pengurus lah seperti itu. Yang satunya lagi seorang jemaah, bapak tua. Saya selalu ingat sama beliau, tapi saya tidak pernah tahu nama beliau. Ada 3 orang inilah. Nah, ketika bertiga ini, saya sampaikan maksud saya ketemu sama Mas Chandra, salaman, terus saya bilang lah, Pak, saya ini seorang Kristen, saya pengen bersyahadat gitu. Saya pengen bersyahadat, Pak, bilang kan. Nah, ketika ketemu sama Pak Mas Chandra ini, tidak langsung dipimpin atau apa, tidak. Tapi ketika itu kami cukup lama berdiskusi, beliau bertanya, apa pengetahuanmu tentang agama ini, gini-gini, bagaimana pendapatmu tentang masalah doktrin-doktrin yang ada, apa yang kamu tahu tentang Islam. Setelah perbincangan itu dengan Pak Mas Chandra, saya jawab semua pertanyaannya. Setelah itu, akhirnya beliau bilang, oke. Beliau akhirnya ketika itu membimbing, jadi beliau yang menjadi pembimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat. Baru ada si Nanang, Ronaldo ini, terus ada Bang Sadam sama bapak satu lagi ini yang sebagai saksi ketika itu. Maka ketika itu mengucapkanlah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itulah akhirnya terasa semua plong, lega ketika selesai itu. Sangat lapang sekali rasanya semuanya. Dan ketika itu beliau bilang sama saya, kenapa saya dari tadi nanyain kamu, karena belakangan ini banyak orang yang punya modus operandi bersyahadat menuju dekat-dekat Ramadan hanya untuk mendapatkan keuntungan materi gitu. Yang saya pribadi nggak tahu, karena saya belum pernah ketemu juga dengan orang yang mualaf terus ditanya-tanya, belum pernah gitu. Akhirnya saya nggak tahu lah. Terus ketika itu saya memang meniatkan gitu. Salah satu yang menjadi pertimbangan sekali ketika itu benar-benar diniatkan adalah ini bentar lagi Ramadan gitu. Ini bisa, kalau misalnya sekarang syahadat, maka akan langsung mendapatkan bulan Ramadan. Saya masih ingat sekali ketika itu saya masuk Islam tanggal 16, seminggu setelah masuk sekolah. Setelah itu hari Jumatnya sama seperti Ramadan sekarang. Hari Jumatnya tanggal 20-nya itu bulan puasa. Jadi
puasanya itu bertepatan dengan Ramadan. Maka rasanya bisa lega sekali ketika itu bersyahadat, dan beberapa hari kemudiannya itu langsung merasakan Ramadan ketika itu. Maka itu menjadi salah satu motivasi yang besar bagi diri sendiri. Makanya ketika itu akhirnya bersyahadat hari Senin bersyahadat. Setelah itu beliau menawarkan untuk tinggal di ada rumah milik masjid gitu, untuk tinggal di situ bersama gorimnya supaya bisa juga belajar. Akhirnya Senin bersyahadat, hari Rabu saya pindahan ke situ. Untuk tinggal di situ juga karena nggak jauh juga dari sekolahan. Alhamdulillah ketika itu. Dan hari Jumatnya alhamdulillah langsung masuk ke bulan Ramadan dan bertepatan dengan hari Jumat. Itu menjadi momen ketika bersyahadat berdekatan dengan hari Jumat. Maka itu menjadi sebuah kenikmatan dan saya merasakan peluang sekali, ya Allah, alhamdulillah semuanya, ya Allah. Akhirnya ketika itu nggak ada izin dengan orang tua, jadi saya benar-benar mencoba memberanikan diri aja, berpikir udahlah nih saya nggak usah izin dulu gitu, nanti kalau misalnya apa pikirin belakangan lah, entah gimana semuanya, pokoknya belakangan urusan itu. Yang penting sekarang ini gimana caranya bisa bersyahadat, masuk Islam, dan juga bisa merasakan Ramadan pertama. Akhirnya semua diberanikan diri, apapun itu nanti resikonya belakangan dipikirin. Dan akhirnya alhamdulillah ketika itu tepat 16 Januari 2012 memeluk Islam pertama kalinya, 20 Januari 2012 merasakan Ramadan untuk pertama kalinya. Dan itu adalah hal yang sangat melegakan, hal yang sangat plong, mungkin salah satu hari di mana hari yang sangat membahagiakan di dalam hidup kita. Menggambarkannya itu sulit untuk menggambarkannya, saya tidak tahu. Teman saya juga nggak tahu saya sebenarnya berencana seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya Allah mudahkan ketika itu. Tanpa izin orang tua, nggak ada cerita dengan orang tua, nggak ada cerita dengan saudara, nggak cerita dengan teman-teman. Memang sengaja saya nggak ada cerita sama siapa-siapa. Saya simpan semua, takut lagi nanti makin sulit. Dan itu ya seperti itulah. Sampai akhirnya hari Selasa kalau nggak salah, hari Senin masuk Selasa atau Rabunya itu, ketika pelajaran agama Islam di sekolah itu teman-teman sampai bingung. Karena di data kelas itu dituliskan nama siapa, ini agama apa gitu. Nah kan tertulis di situ agama saya kan Kristen gitu. Tapi saya masuk ke dalam pelajaran agama Islam. Ketika mereka bertanya, Wan, itu tertulis bukannya Kristen gitu. Saya cuma diam aja, senyum-senyum. Salah tulis tuh. Mereka nggak tahu sama sekali, satu kelas nggak tahu sama sekali. Karena memang saya nggak bercerita. Cuman akhirnya kawan inilah si Nanang ini, Ronaldo Mahmud itu, yang akhirnya menemani ketika itu, yang tahu gitu. Ini adalah hal yang sangat melegakan sekali ketika itu. Akhirnya apa yang sudah coba diperjuangkan bisa terlaksana. Ini adalah salah satu momen di mana benar-benar memberanikan diri agar bisa tersampaikan maksud, niatan hati, dan tidak terlambat. Dan juga akhirnya tidak menjadi goyah ketika itu untuk memeluk agama Islam. Dan semuanya itu adalah titik kembali kemana kita kembali kepada fitrah kita sebagai seorang muslim. Dan ya itu memang benar-benar suatu hal yang sangat melegakan lah, dan juga sangat disyukuri lah, sangat disyukuri. Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan waktu, Allah memberikan kekuatan untuk menjalankan itu semua. Ya sampai dengan sekarang Allah masih jaga, dan mudah-mudahan sampai mati Allah jaga di dalam agamanya ini. Amin ya rabbal alamin. Ya sekian dulu untuk hari ini, mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi untuk berbagi sharing lagi di cerita Ramadan esok hari. Demikian. Untuk memudahkan kalian supaya bisa mengikuti terus sharing cerita kita ini, kalian boleh subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.